Iya, jadi inilah dinamikanya industri ini gitu ya. Tadinya kami itu mencanangkan gitu ya, setidaknya stabilisasi fase peralihan itu kurang lebih kami targetkan ya sekitar 3 bulan pertama sejak peralihan. Tapi rasanya betul tuh tadi, kami juga menangkap aspirasi dari industri yang tidak ingin berlama-lama gitu ya. Jadi memang kami juga kemudian menyadari kebutuhan percepatan untuk bergulir ke fase selanjutnya. Yaitu kami sebut fase kedua ini ya fase pengembangan lebih lanjut. Nah, di dalam fase ini tentu agenda utama yang kami dorong adalah yang pertama memastikan peningkatan pemahaman atau literasi terhadap terutama konsumen kita. Artinya yang selama ini sudah tercatat menjadi pengguna produk dan layanan dari ekosistem aset kripto nasional. Tapi tentu tidak dibatasi, kami juga ingin terus mendorong peningkatan pemahaman atau literasi ini kepada publik masyarakat yang lebih luas lagi. Karena kami sadari segmen publik masyarakat kita ini juga menjadi calon-calon konsumen atau pengguna di industri aset kripto nasional. Nah, kebetulan bertepatan di bulan Februari ini, seperti juga sudah lazim dilakukan setiap tahunnya, adalah pelaksanaan BLK, Bulan Literasi Kripto, yang alhamdulillah dilakukan oleh, tentu tahun ini dilakukan bersama oleh OJK, bersama dengan industri yang diwakili oleh asosiasi, yaitu Aspakrindo ABI, Asosiasi Blockchain dan Pedagang Kripto Indonesia. Yang mulai pelaksanaannya di tanggal 3 Februari kemarin, kita resmi lakukan peluncuran keseluruhan rangkaian kegiatan Bulan Literasi Kripto 2025 ini. Dan insya Allah akan berlangsung sepanjang 1 bulan di Februari ini dan akan berakhir nanti di acara penutupan di tanggal 27 Februari 2025. Nah, itu untuk yang literasi. Segmen pengembangan lainnya adalah kami menyadari juga rupanya tuntutan peningkatan kepastian dan pelindungan konsumen. Nah, ini kami tandai sebetulnya aspirasinya sudah kita tuangkan di pengaturan POJK dan SEOJK-nya, bahwa sejak beralih di OJK, nanti akan ada tata kelola yang kami harapkan lebih baik dalam rangka penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan oleh para pedagang. Ya, nah ini yang kemudian kewenangannya kita lakukan melalui bursa kripto yang nanti bersama kami akan merumuskan, mereka akan merumuskan yang namanya peraturan dan tata tertib bursa atau perdagangan kripto. Yang salah satunya di dalamnya adalah aspek bagaimana mekanisme, kriteria, dan tata kelola dalam penetapan daftar aset kripto tersebut. Dan tentu mekanismenya juga akan melibatkan perwakilan industri maupun komite pengembangan yang khusus dibentuk oleh bursa dan nanti akan disetujui PTT ini, peraturan dan tata tertib ini oleh OJK. Nah, ini dalam proses finalisasi peraturan dan tata tertib bursa kripto dimaksud. Yang muatan terbesar salah satunya tadi ada komite yang merepresentasikan kepentingan dan suara industri. Kemudian ada mekanisme penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan, dan di dalamnya juga ada keseluruhan mekanisme perdagangan dan pelaporan dari transaksi aset kripto di seluruh pedagang yang resmi berizin. Di samping di fase ini tentu kami juga sudah menerima permohonan peninjauan persetujuan atas variasi produk dan layanan yang selama ini mungkin karena dalam lingkup peraturan di Kementerian Perdagangan masih terbatas terkait hanya dengan pelaksanaan perdagangan. Tentu di OJK sudah mulai misalnya ada keinginan untuk mendorong pengembangan dan pengaturan penawarannya sendiri misalnya. Kalau dulu tentu dengan keterbatasan kewenangan di Bapepti, aturan untuk dapat melisting atau menawarkan koin atau kripto baru itu belum diatur sama sekali misalnya. Nah, tentu di OJK ini kami jadwalkan akan juga dilakukan pengembangan dan nanti pengaturannya untuk hal itu. Kemudian beberapa aktivitas tambahan dari aktivitas para pedagang. Misalnya mulai masuk ke area perdagangan tidak hanya untuk spot market gitu ya, atau pasar fisik dulu dikenal di Bapepti.
Nah, tapi juga masuk ke dalam pasar derivatifnya misalnya. Yang ini juga akan kami lakukan pengaturan dan tentu nanti pelaksanaan pengawasannya. Lalu ada kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya representasi dari manajemen investasi yang underlying-nya adalah aset kripto. Kemudian ada lagi yang lain lah seperti staking dan sebagainya. Nah, ini di fase ini tentu akan kami lakukan dan kami prioritaskan. Satu lagi yang menarik ya tentang bagaimana kita meluruskan dan membuat agar lebih transparan dan terukurnya kemampuan kita dalam aspek KYC, Know Your Customer. Di mana tentu saat ini belum tersedia satu pengaturan yang memunculkan katakanlah single identification untuk para konsumen investor di aset kripto. Yang kita tahu sekarang tanpa sentralisasi tentu kawan-kawan konsumen nasabah ini dapat membukakan rekeningnya masing-masing di setiap pedagang tanpa ada keterhubungan atau koneksi dan terintegrasinya data di antara para pedagang dimaksud. Nah, ini juga kami akan secara hati-hati merapikan ini dan mungkin jika desain atau kesempatan untuk katakanlah merapikan dengan mengenalkan bentuk identifikasi unik atau single dari para konsumen investor ini bisa kita lakukan, maka harapan kami pada akhirnya nanti akan terdapat juga identifikasi investor atau konsumen yang bersifat unik dan berlaku sama atau single yang digunakan secara bersama di industri dan ekosistem aset kripto nasional. Nah, itu mungkin beberapa agenda awal, tapi tentu pelaksanaannya bertahap ya. Iya, Pak. Jadi kami menyadari nanti akan ada urutan prioritas, kami akan sangat mendengar kebutuhan industri, mana yang kira-kira sudah lebih diperlukan, tentu akan kami dahulukan. Di samping tentu masing-masing menyisakan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang mungkin kita akan manage ekspektasinya, jadi mana yang mungkin mudah dan lebih cepat bisa kita lakukan, kita segerakan. Yang lainnya tentu kita hati-hati lakukan dengan perencanaan yang lebih dalam dan tentu melibatkan seluruh elemen ekosistem dan industri kita.